Zaman sekarang kita lihat kayaknya cuma jadi entrepreneur aja kurang cukup, ya nggak? Anda pengusaha, Anda pemilik bisnis, Anda punya usaha apapun ya di bidang Anda. Apakah zaman sekarang sebagai entrepreneur saja sudah cukup? Kalau menurut saya dan menurut pengamatan saya, jadi entrepreneur saja masih kurang. Kenapa? Karena sekarang kita harus lebih kreatif, harus cari dari sisi yang orang lain belum melihat ke sana, mesti lihat peluang baru, mesti inovasi, dan sebagainya. Dan cara baru, ya, bikin funnel baru, dan semuanya itu berbeda. Nah, jadi menurut saya kalau Anda cuma jadi entrepreneur, ya, mungkin di zaman 5-6 tahun yang lalu masih oke, pengusaha. Tapi zaman sekarang, saya sebutnya bukan entrepreneur, tapi digital creative entrepreneur. Digital Creative Entrepreneur atau DCE gitu ya. Sekarang yang namanya bisnis apapun, mau jualan di pasar, mau jualan di mana jalan-jalan utama, atau mau jualan di mall atau dimanapun, ya mungkin offline, oke, mengandalkan mall, atau mungkin mengandalkan pusat perbelanjaan ya, pusat keramaian gitu kan, boleh aja. Ya, boleh gitu kan. Dan bahkan mungkin ada beberapa bisnis yang dagangnya lewat mobil, atau lewat food truck dan sebagainya, macam-macam ya. Yang penting mereka bisa menghasilkan, kan gitu ya. Oke ya. Nah, terus juga ada yang online, bisa marketplace, bisa Instagram, TikTok. Saya nggak tahu apakah masih regulasinya nggak boleh jualan, tapi basically ya mungkin saat ini masih belum clear. Terus juga ada yang di Facebook ya, ada lagi yang dari WhatsApp ya, ada yang follow up dari Instagram gitu kan ya. Ada juga yang misalnya dia online-nya yaitu adalah langsung nih, jadi online-nya bisa lewat Google Business ya, macam-macam. Oke, so ini adalah beberapa cara-cara yang saya temui, dan memang ini sudah menjadi satu tren ya zaman sekarang. Kayaknya udah berbisnis dengan seperti itu. Rata-rata semua pebisnis offline dan online. Bagaimana saya bisa lebih berkembang lagi bisnisnya? Di sini sudah banyak saingan, di situ sudah banyak saingan ya. Bahkan di beberapa mall tertentu udah sangat-sangat sepi ya, nggak ada orang yang ke sana, bisa dipakai main untuk lapang badminton gitu kan, berarti sangat-sangat sepi. So, gimana dong? Nah, ya, tapi kalau kita lihat begini, Indonesia itu memiliki populasi 270 juta orang, di US 354 juta orang. Nah, dan perkembangan ekonomi di Amerika itu sekitar 20 triliun perputaran ekonominya. Di Indonesia baru 1 triliun. Jadi sebetulnya kalau Anda lihat potensi di Indonesia masih sangat besar nggak? Masih sangat besar. Saya contoh di Bandung itu, di satu jalan itu aja kayaknya mungkin lebih dari 10 atau 12 coffee shop yang jualnya sama. Cappuccino, piccolo, cafe latte, americano, long black, sama. Ya kan? Cuma bedanya tempatnya yang berbeda, suasananya berbeda, desainnya berbeda, mungkin ambience-nya berbeda. Itu yang berbeda, tapi yang dijual sama. Cappuccino lagi, long black lagi, ya piccolo lagi, ya kan? Dan sebagainya, itu latte dan sebagainya. Jadi itu semua sama. Jadi bayangkan Alfamart, Indomaret. Alfamart, Indomaret juga selalu berdampingan gitu kan ya. Jadi dan mereka juga bukannya perang-perang gimana. Indomaret buka, Alfamart buka, ada pasarnya, ada marketnya. Indomaret buka, ada pasarnya, ada marketnya. Mau di satu jalan yang sama, masing-masing buka gerai yang sama, masing-masing ada pasarnya. Jadi intinya di Indonesia sangat besar sekali. Ya kalau kita melihat potensi pasar, potensi ekonomi dan sebagainya sangat-sangat besar sekali. Jadi ada pengusaha yang bilangin, aduh bisnis saya sepi, aduh bisnis saya kurang, aduh bisnis saya customer-nya sedikit dan sebagainya. Iya betul. Mungkin cara Anda yang salah, atau mungkin cara marketing Anda yang kurang efektif, bisa jadi gitu kan, banyak hal. Tapi kalau kita melihat ekonomi di Indonesia, potensi pasar di Indonesia masih sangat besar. Bayangkan 274 juta penduduk Indonesia ya, perputaran ekonomi baru 1 triliun. Jadi itu masih besar sekali. Bahkan banyak investor-investor dari luar yang masuk ke Indonesia untuk membuat bisnis di sini. Nah, berarti artinya kita sebagai pemilik bisnis di Indonesia atau pengusaha di Indonesia seharusnya semakin bisa berkembang terus karena melihat potensi yang sangat besar, luar biasa. Ada satu cara lagi, ini juga yang saat ini mungkin beberapa pebisnis belum lihat, mungkin ya, tapi mungkin juga ada yang udah. Jadi saya sebut ini kan, kalau kita bilang offline, berarti kan ini adalah pipa ya, pipa offline. Ini pipa online, gitu kan? Artinya bahwa apa? Artinya customer yang masuk ya dari online, dari Facebook, dari marketplace, dari Instagram, dari TikTok dan sebagainya, semua masuk ke sini. Namanya pipa
pipa dari online. Ada juga pipa dari offline. Kalau Anda mungkin buka toko di mall atau di pusat keramaian, atau mungkin Anda punya food truck, Anda jualan di mobil dan sebagainya, tetap ya itu Anda dapat customer. Itu namanya pipa ya. Nah, saya sarankan Anda membangun pipa berikutnya. Nah, pipa berikutnya. Oke, pipa berikutnya supaya apa? Supaya dapat lagi berbagai atau dapat lagi traffic customer yang masuk. Nah, pipa ini apa namanya? Nah, tadi saya bilang di awal bahwa kita jangan hanya jadi entrepreneur. Ini entrepreneur, ya. Ini bukan hanya entrepreneur. Saya sebutnya adalah kreatif entrepreneur. Kreatif entrepreneur. Dan bukan hanya kreatif entrepreneur, saya sebutnya digital. Jadi poin saya adalah Anda bukan hanya jadi pemain offline atau pemain online, tapi juga Anda adalah pemain ya kreatif digital. Jadi you are a creative digital entrepreneur atau digital creative entrepreneur, DGE ya. Saya sebutnya begitu. Kenapa? Balik lagi. Zaman sekarang zaman digital dan sebagainya, kita harus kuat dan memiliki skill untuk menjadi creative digital entrepreneur, ya kan? Tugas Anda apa di sini? Untuk mendatangkan traffic customer yang lebih terus-terusan akan lancar terus. Itu tugasnya. Oke? So, langkahnya gimana? Langkahnya begini. Balik lagi, saya bukan hanya sekedar entrepreneur. Itu mungkin 5-6 tahun yang lalu cukup. Zaman sekarang harus kreatif. Ya, kreatif itu berarti apa sih? Di luar yang biasa atau di luar normal atau beyond sesuatu yang sudah ada gitu kan, kalau bisa kreatif, ya kan? Nah, digital ya artinya kita bukan hanya main di offline saja atau di online, tapi digital, semuanya berdasarkan digital. Mulai dari iklannya, mulai dari campaign-nya, mulai dari edukasinya, segala macam semuanya digital. Why? 5-6 tahun ke depan, everything's gonna be digital. Everything's gonna be AI dan sebagainya. So, you have to have the skill to be a creative digital entrepreneur. Ingat aja CDE ya, Creative Digital Entrepreneur. Gimana supaya bisa kreatif? Contoh gampangnya. Saya sebelum menulis buku sales, saya baca dulu beberapa buku. Ini buku Sales Docs, ya. Ini buku Selling in Tough Times. Ini buku Spin Selling, ya. Ini buku Sales Advantage. Nah, dari beberapa buku-buku tadi, saya cari benang merahnya. Apa yang bagus, apa yang perlu diimprove, apa yang menurut saya kayaknya saya harus tambahin di situ. Maka dari situ, saya ciptakanlah buku Boost Your Selling Power. Nah, jadi bukunya lebih tipis karena zaman sekarang orang ingin membacanya lebih cepat dan langsung dapat tekniknya, langsung bisa praktekkan. Jadi kalau tebel-tebel bisa jadi mungkin zaman sekarang ya orang juga malas bacanya. Nah, cuman saya lihat oke, ini kayaknya harus ada satu nilai tambah, kreatif. Ini buku-buku yang tadi saya baca dan sebagainya, itu semuanya cuma buku saja. Saya tambahkan ada CD audio. Nah, buku ini saya buat itu di tahun 2014. Sudah lama. Kita masih kreatif, oke? Saya lihat lagi pembelajaran. Bukan hanya dari buku, dari e-learning, dari e-course, dan sebagainya. Saya juga dengan praktek dan sebagainya. Saya menciptakan lagi buku baru. Yaitu namanya 10X Sales. Nah, apa bedanya dengan yang buku lama yang saya ciptakan? Buku ini lebih praktikal lagi, lebih ada exercise lagi, lebih langsung bisa diterapkan, lebih langsung bisa dijalankan. Ini bukan hanya sekedar teori ataupun konsep atau cuma dibaca saja, tapi ini adalah implementasi book. Implementasi book. Jadi bukunya ada exercise-nya. Ada exercise-nya, bisa langsung dipraktekkan. Ada role play-nya, jadi bisa langsung dipraktekkan. Nah, itu nilai tambah yang saya bawa, itu kreatif. Nah, tapi itu sekitar 2021 saat pandemi saya menciptakan buku itu. Nah, sekarang ya kreatif. Saya bukan hanya ciptakan buku, bayangkan dari 2 buku ini dan dari berbagai buku tadi saya juga belajar banyak dan pengalaman saya semua. Ini kemudian saya combine ya menjadi digital program, menjadi digital product. Menjadi e-course, menjadi beberapa learning yang bisa Anda langsung pelajari lewat handphone Anda, belajar langsung lewat audio dan sebagainya, sangat-sangat memudahkan. Dan saya specifically per kasus, per case. Kalau customer bilang pikir-pikir dulu, kalau customer bilang mahal, kalau customer bilang nanti dulu dan sebagainya, bagaimana cara praktek jawabnya, bagaimana cara Anda menangani itu. Semuanya ini per modul, per kurikulum. Itu sangat simple, itu namanya kreatif. So I did that.
Right? Kreatif itu adalah bukannya artinya wah saya harus benar-benar beda banget, bukan ya. Contohnya gini, misalnya tadi saya jelaskan di awal, saya datang ke satu jalan ya, di Braga contohnya di Bandung, itu kan banyak coffee shop, semua jualannya sama, latte, cappuccino, long black, ya espresso, semuanya sama, cuma suasananya berbeda, ya itu aja udah kreatif. Tapi ada orang bilang gini, coach kalau gitu saya jangan bikinnya cappuccino, latte, ataupun espresso, saya bikinnya yang lain, cappuccana, lotto, ya, terus picala gitu kan, terus caramel macchiato Milano Cristiano Ronaldo misalnya, ya kan? Jadi sangat-sangat beda. Anda bilang itu kreatif. Nah, terus pada saat customer datang ke toko atau ke coffee shop Anda, SPG-nya harus jelasin, Pak, udah pernah coba belum Americano Cristiano Ronaldo Milano dan nonoan? Waduh, apaan tuh? Customer service-nya atau CSPG-nya perlu jelasin sekitar 5-6 menit untuk bisa, ini Pak, ini kopinya kayak gini. Aduh, saya mah mau yang gampang-gampang aja lah. Itu aja latte lagi, cappuccino lagi. Aduh, kita nggak jual, Pak. Kita kan beda, Pak. Mereka jualnya kan espresso, latte, cappuccino. Saya jualnya latte gitu ya. Americano, Cristiano Ronaldo, Milano. Beda, Pak. Nah, bisa jadi yang terlalu beda malah membuat customer malah nggak mau beli. Nah, jadi kreatif pun harus dipikirin gitu ya. Kreatif sebagaimana. Bisa jadi kalau pasaran memang masih banyak di Indonesia, yang jual kopi masih banyak, seperti saya bilang tadi di awal, bahwa penduduk Indonesia masih sangat besar, penggemar kopi banyak. Jadi nggak usah bikin yang terlalu aneh-aneh aja, tetap orang masih mau beli kok. Jadi kreatif digital artinya Anda zaman sekarang semuanya digital, sudah harus tahu. Ya apalagi zaman sekarang bukan hanya digital, tapi kita sebutnya adalah kreatif content entrepreneur, ya kan? Ya, kreatif digital, ya. Kreatif digital content entrepreneur jadi panjang. Ya, memang zaman saat ini semakin lebih banyak kok gitu semuanya, memang harus jadi lebih spesifik kan gitu ya. Kalau zaman dulu ya udah pokoknya saya pengusaha, saya pedagang. Zaman sekarang kalau cuma jadi pengusaha pedagang, apakah Anda bisa survive? Belum tentu. Harus spesifik. Saya pengen maju, pengen sukses, saya harus kreatif, main digital, punya konten, entrepreneur. Ya kan semua serba konten. Mau jualan Speedo pakai konten, mau jualan buku pakai konten, ya, mau jualan apapun, kacamata pakai konten, tripod, semuanya harus pakai konten. Jadi ya memang Anda harus jadi content creator kan gitu. Nah, konten bisa isinya ads, betul, dan edukasi. Right? Ads dan education. Ads dan edukasi. Nah, nanti bentuknya gimana? Bisa video, bisa mungkin video singkat, bisa ada talentnya, bisa harus Anda yang maju, ataupun nggak usah ada yang maju, bisa musik aja, itu macam-macam. Tergantung konteks dari produk Anda dan service Anda. Nah, tapi saran saya adalah, sebelum membuat ini, jangan lupa Anda lakukan research. Nah, ini yang sering lupa. Oke, ini yang sering lupa. Jadi akhirnya, ads Anda sama dengan yang lain. Ads Anda kurang kreatif. Dan karena kurang kreatif, sama-sama aja. Akhirnya orang bilang, udahlah, nggak usah. Kan gitu. Ya. Nah, ini adalah salah satu cara ya supaya Anda bisa keluar dari hanya pemain online atau offline atau cuma hanya entrepreneur saja. Di sini saya ingin tekankan kepada Anda bahwa fokus Anda adalah Creative Digital Entrepreneur, CDE. Ya, Anda semua udah jago bikin konten, ya, Anda semua udah jago bikin YouTube dan TikTok dan sebagainya, sudah jago, tapi tinggal poinnya adalah apakah you have the framework, apakah Anda punya step by step langkahnya sehingga you build another funnel, ya, yang bukan hanya di sini dan di sini, tapi build another funnel. Nah, tujuannya supaya apa? Supaya Anda bisa punya fan base, customer yang lebih solid lagi, ya, customer yang lebih loyal kepada Anda, dan di situ Anda harusnya tidak ada kompetisi. Kenapa? Karena you build the customer base based on your business, based on your education. Market yang Anda edukasi itu akan lebih loyal, lebih solid ke brand Anda. Ditambah dengan pelayanan Anda yang bagus dan service. Coach, ngomongnya gampang. Pelayanannya gimana? Nah, itu dia yang harus Anda bangun. Itu yang saya sebut creative digital entrepreneur. Semuanya harus dibangun semua. Jangan hanya mengandalkan ini dan ini. Itu poin saya. Nah, semoga dengan video ini membuka wawasan Anda. Come on, bukan hanya jadi entrepreneur, tapi you have to be the creative digital entrepreneur. Jika Anda ingin tahu lebih lanjut bagaimana saya bisa membantu Anda dengan lebih detail lagi, bahkan saya bantu untuk membuatkan
ya bantu membuatkan, dan kita sama-sama belajar, kita sama-sama buat the blueprint-nya bagaimana you build the funnel of this digital pipeline. So, saya Hendra Hilman, sukses selalu dan salam pengusaha.